Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Ilham, absen 17 dari kelas 11 Agama. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat dan peran untuk kemerdekaan negara Indonesia dari Al-Alim Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Jombang. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Sementara beberapa sumber lain menerangkan bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 dan wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Beliau lahir di desa Gedang, 1 km sebelah utara kota Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, berasal dari Demak, Jawa Tengah. Ibunya bernama Halimah, putri Kiai Utsman, pendiri pesantren Gedang. Dilihat dari garis keturunan itu, beliau termasuk putra seorang pemimpin agama yang berkedudukan baik dan mulia. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan keturunan ke-10 dari Prabu Brawijaya VI atau Lembu Peteng. Garis keturunan ini bila ditelusuri lewat ibundanya sebagai berikut: Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambu bin Pangeran Nawa bin Joko Tingkir alias Mas Karebet bin Prabu Brawijaya VI. Ada yang mengatakan bahwa Brawijaya VI adalah Kartawijaya atau Dharmawulan dari perkawinannya dengan Putri Campah. Lahirlah Lembu Peteng atau Brawijaya VII. Menurut kepada silsilah beliau melalui Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah sebagai berikut: Husain bin Ali radhiyallahu an, Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Athani, Ali Khali Qasam, Haib Mirbab, Alwi Ammi Al-Faqih, Abdul Malik atau Ahmad Khan, Abdullah Al-Azamat Khan, Ahmad Shah Jalal atau Jalaluddin Khan, Jalaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar, Maulana Ishaq, dan Ainul Yakin Sunan Giri, Abdurrahman atau Joko Tingkir atau Sultan Pajang, Abdul Halim atau Pangeran Benowo, Abdurrahman atau Pangeran Samhud Bagda, Abdul Halim, Abdul Wahid, Abu Sarwan, Kiai Haji Asy'ari Jombang, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang. Adapun silsilah keturunan beliau sampai dengan tingkat cucu, yaitu yang pertama Nyai Khadijah, istri pertama yang merupakan putri dari Kiai Haji Ya'qub di Siwalan Sidoarjo, meninggal dunia sewaktu Kiai Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah. Yang kedua Nyai Nafiqah, istri kedua setelah istri pertama wafat, yaitu putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Putra-putri dari Nyai Nafiqah adalah yang pertama Hanna, Khairiyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid atau sering juga dipanggil sebagai Wahid Hasyim, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masurah, Muhammad Yusuf. Yang ketiga Nyai Masrurah, istri ketiga setelah istri kedua wafat, yaitu putri dari Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini Kiai Hasyim dikaruniai 4 orang putra putri, yaitu yang pertama Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, Muhammad Ya'qub. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Semenjak masih anak-anak, Muhammad Hasyim dikenal cerdas dan rajin belajar. Mula-mula beliau belajar agama di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Otaknya yang cerdas menyebabkan ia lebih mudah menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama, misalnya seperti ilmu tauhid, fikih, tafsir,
hadis, ilmu hadis, dan bahasa Arab. Karena kecerdasan itu, sehingga pada umur 13 tahun ia sudah diberi izin oleh ayahnya untuk mengajar para santri yang usianya jauh lebih tua dari dirinya. Di samping cerdas, Hasyim kecil juga dikenal rajin bekerja. Watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung orang lain. Itu sebabnya Hasyim kecil selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dan dengan bertani dan berdagang. Hasilnya kemudian dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu. Ketika usia menginjak 15 tahun, beliau berkelana mondok di pesantren lain. Hal ini karena beliau merasa belum cukup menimba ilmu yang diterimanya sebelumnya. Tak hanya satu pondok pesantren saja beliau singgahi, tapi banyak pondok pesantren yang disinggahinya, antara lain menjadi santri di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, jadi santri di pesantren Langitan, Tuban, pesantren Terenggilis, Semarang, pesantren Kademangan, Bangkalan, pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Ketika beliau merantau di Ponpes Siwalan, beliau belajar kepada Kiai Yakub dan akhirnya beliau dijadikan menantu Kiai Yakub. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji. Beliau di Mekah sekaligus menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfudz At-Tirmizi, merupakan guru di bidang hadis. Ketika pulang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyempatkan diri untuk singgah ke Johor, Malaysia. Di sana beliau mengajar kepada para santri sampai tahun 1899. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Ponpes di Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di tanah Jawa pada abad ke-20. Mulai tahun 1900, beliau memosisikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dalam pesantren tersebut bukan hanya ilmu agama yang diajarkan, namun juga pengetahuan umum ikut mengiringi pengajaran agama Islam. Para santri belajar membaca huruf Latin, menulis, dan membaca buku-buku yang berisi pengetahuan umum, alam, berorganisasi, dan berpidato. Cara demikian mendapat sambutan tidak mengenakan dirinya karena dikecam bid'ah. Meskipun kecaman itu terus bergulir, tapi beliau tetap teguh dalam pendiriannya. Menurutnya, mengajarkan agama Islam berarti memperbaiki manusia, mendidik para santri, dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat adalah salah satu tujuan utama perjuangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Meskipun mendapat kecaman, pesantren Tebu Ireng menjadi masyhur, terkenal ketika para santri angkatan pertama berhasil mengembangkan pesantren di berbagai daerah dan ikut menjadi besar. Pengabdian Kiai Hasyim bukan saja terbatas pada dunia pesantren, melainkan juga pada bangsa dan negara. Sumbangan beliau dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada saat jiwa bangsa sedang terbelenggu penjajah tidaklah bisa diukur dengan angka dan harta. Memang cukup sulit mengelompokkan mana yang pengabdian terhadap agama dan mana pula pengabdian beliau terhadap bangsa dan negara. Sebab ternyata kedua unsur itu saling memadu dalam diri Kiai Hasyim. Di satu pihak beliau sebagai pencetak ribuan ulama atau kiai di seluruh Jawa, di lain pihak beliau seringkali ditemui tokoh-tokoh pejuang nasional seperti Bung Tomo maupun Jenderal Sudirman guna mendapatkan saran dan bimbingan dalam rangka perjuangan mengusir penjajah. Berikut ini peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia, perjuangan dan penjajahan. Karena pengaruhnya yang demikian kuat itu, Kiai Hasyim menjadi perhatian serius penjajah maupun Jepang, berusaha untuk merangkulnya. Yang pertama, menggembleng Hizbullah dan Sabilillah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tak bisa dipisahkan dari peran para pejuang muslim, atau lebih tepatnya kaum santri. Dalam masa 1943 sampai 1945,
hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar dan barisan guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Awal mula didirikannya Laskar Hizbullah adalah untuk menjadi kekuatan cadangan dari pasukan peta pembela tanah air, sebab kala itu Jepang yang telah memberi restu pada tokoh-tokoh muslim untuk membentuk kekuatan militer karena sedang terdesak akibat berkonfrontasi dengan sekutu. Selain dilatih kemiliteran, Laskar Hizbullah juga dibekali pendidikan kerohanian oleh para kiai. Setelah mendapat pelatihan militer yang cukup, anggota Laskar Hizbullah kembali ke tempat masing-masing. Di tempat mereka membentuk satuan militer, tak kalah pula para kiai-kiai pesantren pun membentuk satuan militer yang disebut Sabilillah. Mereka ini yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari sekutu, termasuk pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Yang kedua, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Para pemimpin-pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh militer seperti Soekarno, Bung Tomo, dan Jenderal Sudirman meminta saran-saran kepada para kiai. Mereka datang untuk meminta pendapat, nasihat, bahkan fatwa tentang perjuangan melawan penjajah. Sebelum keputusan soal resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim pada 17 September 1945 beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Isi dari fatwa tersebut adalah menyeru kepada semua orang, khususnya orang Islam, bahwa wajib hukumannya berjuang mempertahankan NKRI yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, taktik dakwah memanfaatkan Jepang. Kiai Hasyim memilih menjaga santrinya untuk membacakan kitab dan ngaji ilmu agama di Tebu Ireng. Kemudian dari sini banyak muncul tokoh Islam dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Itu terjadi pada tahun 1943 sampai 1944. Dan kedekatan dengan Jepang ini membuat lahir Laskar Hizbullah dan Pembela Tanah Air atau PETA yang dilatih oleh Jepang. Ini juga merupakan bentuk ruang-ruang yang disediakan oleh Jepang untuk orang-orang Indonesia atas lobi sejumlah tokoh. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Soekarno, dan Supriyadi memilih bekerjasama dengan Jepang. Ternyata tidak semua tokoh bangsa itu setuju. Salah satunya yaitu Sultan Syahrir. Bahkan ia pernah menyebut mereka bertiga sebagai anjing-anjing Jepang. Ia tidak tahu padahal ini hanya taktik dakwah. Politik memanfaatkan dengan dalih kerjasama oleh tokoh-tokoh ini terbukti memberikan jalan mulus bagi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, jika tidak ada piranti-piranti bentukan Jepang itu, tentu akan semakin susah untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Ketika itu dibentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari badan inilah mulai muncul usulan-usulan dasar negara, yaitu Pancasila dan Islam. Bung Karno sempat menangis meminta seluruh anggota BPUPKI untuk menerima Pancasila karena ada jalan buntu dan Islam. Baru 17 Agustus 1945 kemerdekaan diproklamirkan. Pertentangan dasar negara ini sangat tajam. Akhirnya dibentuk Panitia 9. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Habib Kusno, Kar Muzakir, A.A. Maramis, Ahmad Suparjo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian kita kenal sampai sekarang sebagai Pancasila. Dari situ kita melihat umat Islam mengalah dengan keadaan. Mereka melihat jika perdebatan terus dilakukan akan terjadi konflik yang besar. Kiai Hasyim melalui Kiai Wahid pun melihat itu.
sampai pada penghapusan 7 kata sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pun umat Islam menunjukkan kebesaran hati menerima sebagai mayoritas di NKRI. Tangan-tangan strategi dakwah yang dilakukan Kiai Wahid tak bisa lepas dari bisikan dan saran dari ayahandanya, yaitu Kiai Hashim. Sebuah sikap yang tepat di masa genting, yang diharuskan cepat dalam merumuskan dasar negara agar segera dapat merdeka. Maka untuk sekarang ini jangan mempertanyakan kesetiaan umat Islam kepada NKRI. Dari dulu mereka sudah menunjukkan jiwa kesatria, menerima bangsa ini sebagai rumah mereka. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi wa taufiq wal hidayah wal inayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.